Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa dengan saya, Pendeta Yehezkiel Roni Indarto. Saat ini saya melayani di GSJA Agape Nganjuk, Jawa Timur. Saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara masih mengenal saya karena saya pernah melayani di GTI Meruya, Jakarta Barat selama 2 tahun. Di nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta Sony Sompotan beserta segenap sidang jemaat Tuhan yang memberikan kepercayaan pada saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan saat ini. Di nama Tuhan, firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-31. Saya ulang, kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Berikut memberikan judul bahwa Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan masyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ada 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Firman Tuhan tidak secara jelas menjelaskan atau menuliskan sejak kapan ataupun mengapa 2 orang ini mengalami kebutaan, saudara. Bisa saja dia sejak lahir mengalami kebutaan, saudara. Tetapi saya percaya, saudara, bahwa ini adalah satu kondisi, satu keadaan yang tidak diingini oleh 2 orang buta ini. Kalaulah kita boleh memilih, kalaulah 2 orang buta ini boleh memilih, mereka tentu saja memilih dilahirkan dengan keadaan normal, keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Tetapi mengapa semuanya itu terjadi? Kenapa mereka lahir buta? Mengapa mereka mengalami kebutaan? Apakah salah daripada 2 orang buta ini? Dosa daripada orang buta ini? Atau dosa dari orang tuanya? Dosa dari ibunya? Dosa dari bapaknya, saudara? Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 juga, ayat pertama sampai yang ketiga. Di sini kebenaran firman Tuhan dituliskan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jelas Yesus mengatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, saudara. Ya. Ini sungguh satu keadaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Satu situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, dialami oleh kedua orang buta ini. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup mereka, saudara. Pekerjaan Tuhan dinyatakan
nyatakan dalam hidup mereka. Bukan secara kebetulan kalau saat ini saudara kita lebih dari 5 bulan kita hidup di tengah-tengah pandemi ini. Kita hidup di tengah-tengah virus corona, COVID-19 saudara. Tentu saja ini sungguh satu situasi yang tidak kita inginkan. Mungkin satu situasi yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Tetapi itu semua diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita alami, saudara. Saya percaya, saudara. Kalau semua diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana kebenaran firman Tuhan katakan bahwa pekerjaan Tuhan itu harus dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Ini bukan salah karena ini virus berasal dari Wuhan. Ini kesalahan dari negara China. Karena ini konspirasi dari seseorang. Bukan, saudara. Kalau firman Tuhan katakan bukan salah, bukan dosa dari kedua orang buta ini. Bukan salah dari kedua orang tua mereka, ayah mereka, ataupun ibu mereka. Tetapi semuanya Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Mungkin ini situasi yang tidak begitu mengenakan bagi kita. Situasi yang sulit bagi saya dan saudara. Ekonomi yang semakin sulit, saudara. Mungkin tidak mudah untuk menjalankan perusahaan di masa-masa seperti ini, saudara. Banyak perusahaan yang menjadi kesulitan, saudara. Sehingga harus gulung tikar, terjadi PHK, dan lain sebagainya, saudara. Ini situasi yang mungkin tidak kita ingini, saudara. Tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tetapi saya percaya kalaulah semua ini terjadi, ada maksud Tuhan. Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk Tuhan akan nyatakan pekerjaannya di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Mengapa Tuhan izinkan, saudara? Ini ada beberapa hal yang menarik di sini dikatakan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ini hal yang menarik, saudara. 2 orang buta ini berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dalam arti kata, saudara, 2 orang buta ini, saudara, memanggil Yesus sebagai anak Daud, saudara. Memanggil Yesus sebagai anak Daud. Mengapa ini hal yang luar biasa, saudara? Mungkin di antara bangsa Israel, mereka mengenal Yesus hanya sebatas rabi. Mungkin di antara bangsa Israel mengenal Yesus hanya sebatas guru. Di antara banyak orang-orang di Israel mengenal Yesus hanya sebatas sebagai seorang nabi, saudara. Tetapi di sini dikatakan 2 orang buta ini berseru dan berkata bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Yesus adalah anak Daud. Artinya apa? Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah juru selamat, saudara. Dia Mesias, anak Allah yang hidup, saudara. Dialah Tuhan, dialah Allah. Ini hal yang luar biasa. Pengakuan iman daripada 2 orang buta ini, saudara. Mereka benar-benar percaya akan Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah juru selamat, saudara. Tetapi yang menariknya di sini, walaupun dia adalah seorang yang meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah Mesias, saudara. Ketika mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihlah kami, hai anak Daud." Mereka mengikuti Yesus ketika Yesus saat itu sedang berjalan untuk meneruskan perjalanannya. Orang buta ini terus mengikutinya sambil berseru-seru. Dalam arti kata, saudara, saya meyakini ketika dikatakan di sini mereka mengikuti dan berseru-seru,
Tentu saja mereka berteriak-teriak, dan saya yakin saudara, teriakan mereka itu didengar oleh Yesus, saudara. Tetapi kenapa saudara Yesus tidak segera menghampiri mereka? Yesus tidak segera datang kepada mereka, saudara. Ini sungguh satu pertanyaan, saudara. Di sini dikatakan bahwa setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, baru kedua orang buta ini datang kepadanya, saudara. Dia adalah seorang yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah juru selamat, saudara. Saya katakan memiliki iman yang luar biasa, saudara. Tetapi kenapa segera Yesus tidak datang menghampiri dia ketika mereka berteriak-teriak memanggil Yesus anak Daud, saudara? Yesus seolah-olah terus berjalan saja, saudara, menghiraukan teriakan mereka, menghiraukan, saudara, suara mereka memanggil-manggil Yesus, hai anak Daud. Ini menjadi satu pertanyaan dan satu hal yang menarik, saudara. Baru ketika Yesus, saudara, Yesus seolah-olah menghiraukan dua orang buta ini, mereka terus berjalan, Yesus terus berjalan menuju sebuah rumah, saudara. Dia seolah-olah menghiraukan teriakan daripada kedua orang buta ini, saudara. Ini sungguh satu hal yang menarik. Dia seorang yang percaya, saudara. Saya yakin imannya luar biasa, saudara, dua orang buta ini. Tapi seolah-olah Tuhan Yesus menghiraukan teriakan mereka. Kenapa ini diizinkan, saudara? Ini adalah sebuah ujian iman, saudara. Ujian iman, saudara, bagi kedua orang buta ini, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya mereka melangkah, saudara. Mereka tidak tinggal diam berteriak-teriak saja, mungkin hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak pernah melangkah, saudara. Ini yang Tuhan maksudkan sebagai satu ujian iman, supaya iman itu melangkah, saudara, bergerak maju, saudara. Sebagaimana kedua orang buta ini, saudara, dia tidak hanya berteriak-teriak saja, saudara, menanti pertolongan dari Tuhan, saudara, menanti Tuhan menghampiri mereka, saudara. Walaupun saat itu mungkin Yesus seolah-olah menghiraukan mereka, saudara, mereka tetap berseru-seru, mereka tetap berteriak-teriak. Di sini dikatakan mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ketika saya merenungkan hal ini, saudara, jarak antara ketika orang buta ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan gimana pada akhirnya Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, saya meyakini, saudara, bukan jaraknya 1 meter, 2 meter, saudara. Saya meyakini mungkin ratusan meter, saudara, Yesus berjalan dan orang buta ini mengikutinya, saudara. Dan tentu saja tidak mudah bagi orang buta ini, saudara. Kalau orang normal mungkin ratusan meter hal biasa, saudara. Tapi ini orang buta, tentu saja dia harus dengan segenap daya, segenap kekuatannya dia melangkah untuk dapat menghampiri Tuhan, saudara. Inilah satu hal yang Tuhan izinkan, saudara, untuk iman kita diuji. Apakah iman kita tetap pada posisi saat ini, ataukah iman kita akan melangkah maju, semakin maju di dalam Tuhan, saudara. Ujian iman, saudara, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Saya ingat, saudara, ya, Ayub adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan, saudara. Ayub adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi di sini dikatakan, saudara, di Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, saudara, firman Tuhan katakan, "Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Demikianlah jawab Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, saudara. Kita tahu, saudara, Ayub seorang yang saleh,
seorang yang takut akan Tuhan, tetapi Tuhan uji imannya, saudara. Tuhan uji imannya, saudara. Ia kehilangan harta bendanya, anak-anaknya, saudara, seluruh yang dia miliki, saudara, sudah tidak ada lagi, saudara. Tetapi di sini dikatakan, saudara, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk, saudara. Situasi kondisi saat ini, saudara, ini Tuhan izinkan. Apakah kita mau hal-hal yang baik dalam kehidupan kita saja? Berbicara tentang berkat-berkat saja yang mau kita terima dari Tuhan. Tetapi hal yang buruk terjadi, kita tidak mau terima hal itu, saudara. Ayub, saudara, katakan, saudara, apakah kita tidak mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk, saudara? Ayub dalam ujian imannya dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ia tetap bersyukur, ia tetap berterima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Berterima kasih buat berkat-berkat yang melimpah dalam hidupnya. Tetapi, saudara, walaupun peristiwa-peristiwa yang tidak baik, hal-hal yang buruk yang menimpa kehidupan Ayub, dia tetap mau terima. Dia tetap mau bersyukur, saudara. Inilah situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya mau menerima hal yang baik saja, sementara kita tidak mau menerima hal yang buruk dari Tuhan, saudara? Saya meyakini, saudara, sebenarnya tidak ada hal yang buruk yang dari Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan semuanya terjadi, saudara. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia ingin menguji iman saya dan saudara. Sejauh mana iman saya dan saudara di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah pandemi saat ini, di tengah-tengah COVID-19 saat ini, tetapkah kita percaya kepada Tuhan? Tetapkah kita bergantung kepada Tuhan? Tetapkah kita berserah penuh kepada Tuhan, saudara? Tentu tidak mudah untuk melewati ini semua, saudara. Tetapi kita belajar dari Ayub, saudara. Kita belajar dari Ayub, saudara. Dalam kondisi apapun, saudara, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap memegang janji Tuhan dalam hidupnya, saudara. Ayub mengatakan, saudara, pada akhirnya, saudara, imannya itu akan timbul seperti emas, saudara. Timbul seperti emas, saudara. Inilah waktu Tuhan menguji saya dan saudara di tengah situasi keadaan yang sulit ini, saudara. Supaya apa? Imanmu semakin bertumbuh, imanmu semakin maju. Engkau terus bergantung kepada Tuhan. Engkau terus menaruhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Engkau terus percaya dalam segala kondisi, situasi, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dia mendapati iman saya dan saudara timbul bagaikan emas, saudara. Ujian iman, saudara, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Kemudian, saudara, kalau kita merenungkan, saya tadi sudah sampaikan, saudara, ya, bisa saja jarak itu ratusan meter, saudara. Tentu saja kedua orang buta ini dengan susah payah, dia pasti mengerahkan tenaga, segenap daya, kekuatannya, saudara. Mereka mungkin harus pandai-pandainya mencari cara untuk mereka dapat sampai kepada Tuhan Yesus. Walaupun dalam keadaan keterbatasannya, saudara. Mereka orang buta, saudara. Tentu saja mungkin mereka kesulitan untuk mengikuti langkah Tuhan Yesus. Di mana mungkin saat itu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, saudara. Tentu tidak mudah, tetapi bagaimana orang buta ini mengerahkan segenap dayanya, mengarahkan segenap kekuatannya, saudara, untuk dia tetap sampai, untuk dia dapat datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Ini artinya, saudara, Tuhan ingin meningkatkan kemampuan saya dan saudara, mengembangkan kemampuan saya dan saudara, sebagaimana dua orang buta ini mengerahkan
daya, mengarahkan usaha. Mungkin mereka harus pintar-pintar cari cara untuk mereka dapat menghampiri Tuhan Yesus, untuk mereka dapat datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Di tengah situasi kondisi saat ini, saudara, Tuhan ingin mengembangkan kemampuan saya dan saudara, supaya kita lebih lagi, saudara. Saya percaya Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan potensi bagi saya dan saudara yang luar biasa. Dan bisa saja, saudara, masih banyak potensi-potensi dalam diri kita yang belum muncul, saudara. Nah, ini menjadi satu kesempatan, saudara, untuk kita, saudara, mengembangkan potensi kita, mengembangkan kekuatan kita, potensi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi ini mungkin akan lahir ide-ide cemerlang, saudara. Di tengah situasi ini membuat kita semakin terampil, saudara, untuk mengatasi segala sesuatu yang ada, saudara. Mungkin akan ada ide-ide baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usahamu, saudara. Mungkin ada kemampuan-kemampuan yang lain yang sedang kita asah, saudara, untuk kita mengatasi persoalan ini, saudara. Saya membaca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada seorang pilot, saudara, yang akhirnya membuka warung mie ayam, saudara. Ya, mungkin kita berpikir, wah, seorang pilot dulu gajinya berapa, kemudian kok sekarang jadi tukang mie ayam, jualan mie ayam, saudara. Bagi saya, saudara, itu satu hal yang luar biasa menurut saya, saudara. Dia dari seorang pilot, saudara, ya, mungkin selama ini dia tahu mengendarai pesawat, saudara. Tetapi, saudara, di tengah situasi kondisi ini, saudara, membawa dia, saudara, untuk dia melakukan hal yang lain, melakukan pekerjaan yang lain. Karena mungkin saat ini pesawat sepi, saudara, sehingga dia mengalami pemutusan hubungan kerja, saudara. Dia harus banting tulang, dia tetap harus menghidupi keluarganya, saudara. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia bisa berjualan mie, saudara. Artinya, saudara, dia mengembangkan, saudara, kemampuan yang ada dalam dirinya. Bukan saja, saudara, dia sebagai pilot, saudara, yang tahunya mengendarai pesawat, saudara, tapi ternyata ada kemampuan yang lain dari dirinya. Dia bisa masak mie, saudara. Bahkan mie-nya bisa dijual, saudara. Mengembangkan kemampuan, saudara. Situasi kondisi seperti ini, saudara, kalau tidak ada situasi yang seperti ini, saudara, mungkin saya pun, saudara, tidak tahu apa yang namanya Zoom itu, saudara, Zoom meeting dan lain sebagainya, saudara. Tetapi ini semua Tuhan izinkan terjadi, saudara, supaya saya dan saudara semakin kreatif, supaya saya dan saudara mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan potensi di dalam diri saya dan saudara sekalian bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ada banyak orang, saudara, di luar sana, saudara, mungkin dalam situasi yang seperti ini, saudara, sebagai seorang pengusaha konveksi, saudara, menjahit pakaian dan lain sebagainya, tetapi apa daya di tengah COVID-19, mungkin pakaian tidak begitu laku, saudara. Akhirnya mereka banting setir, saudara. Ya, mereka membuat baju APD, mereka buat masker dan lain sebagainya, saudara, sehingga dia tetap bisa hidup di tengah pandemi ini, saudara. Kembangkan kemampuan potensi yang Tuhan sudah tanam dalam kehidupan kita. Ada ide-ide kreatif, saudara, yang terlahir dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mengatasi situasi kondisi keadaan saat ini, saudara. Saat ini di tempat ini, saudara, ada sekolah KB dan TK Rainbow, saudara, ya, KB TK Rainbow. Karena situasi keadaan yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk anak-anak dapat bersekolah atau bertatap muka, saudara. Mau tidak mau, setiap guru harus belajar, saudara. Guru harus belajar bagaimana mereka membuat video-video, saudara, tutorial untuk disampaikan kepada anak-anak, menyusun tugas-tugas yang akan disampaikan kepada anak-anak. Mungkin juga mereka Zoom pertemuan, saudara, Zoom meeting dengan anak-anak. Mau tidak mau, saudara. Dan pada akhirnya mereka juga bisa. Pertama kali mungkin mereka, wah, tidak bisa dan lain sebagainya, aku tidak pede dan lain sebagainya. Tetapi, saudara, kan kondisi keadaan ini memaksa mereka, saudara, sehingga muncullah potensi mereka, kreativitas mereka, saudara. Mereka dengan
melalui video tutorial, melalui Zoom, mereka pun akhirnya dapat mengajar, saudara. Kemampuan, potensi itu, saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau semua ini Tuhan izinkan, karena Tuhan ingin nyatakan pekerjaan-pekerjaannya dalam kehidupan kita. Dia mau menguji imanmu, Dia mau mengasah kemampuanmu, meningkatkan potensimu, saudara. Ini sungguh satu berkat Tuhan bagi saya dan saudara sekalian. Kalau di sini kemudian Bapak Ibu Saudara dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya, saudara. Ini hal yang luar biasa. Yesus di sini berkata kepada mereka, Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya, saudara? Yesus berkata, Yesus bertanya kepada dua orang buta ini, saudara, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Pertanyaan ini pun akan diajukan kepada saya dan saudara. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu dapat melakukannya bagi saya dan saudara sekalian? Ini artinya, saudara, Yesus ingin saya dan saudara mengalami kuasanya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah kondisi ini. Tuhan ingin menyatakan kuasanya bagi saya dan saudara sekalian. Tergantung apakah kita mau benar-benar percaya, saudara, sebagaimana dua orang buta ini, saudara, atau kita tidak pernah percaya dan mengalami kuasanya, saudara. Pertanyaan ini datang, saudara, bukan hanya kepada dua orang buta itu, tetapi bagi saya dan saudara. Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya bagi saya dan saudara? Dia sanggup memulihkan keadaan saya dan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa, saudara. Ataukah selama ini hanya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak pernah merasakan kuasanya, tidak pernah merasakan kedahsyatannya, tidak merasakan kehebatannya dalam kehidupan kita, saudara? Ini satu pertanyaan yang Tuhan tanyakan bagi saya dan saudara saat ini. Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya? Apakah Yesus sanggup memulihkan keadaan yang ada, saudara? Mungkin saat-saat ini bisnismu sedang menurun. Mungkin saat ini rumah tanggamu sedang mengalami kekacauan. Mungkin saat ini engkau mengalami pemutusan hubungan kerja. Mungkin saat ini engkau mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup. Apakah kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan?